Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami tentang rancangan sistem kendali otomatis pendingin ruangan berbasis microcontroller, Arduino, dan sensor suhu untuk efisiensi energi workshop. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Emrido Putra. Saya Liberson Sipayung. Saya Muhammad Faris. Saya Alikram Mahmud. Baik, langsung saja ke materinya. Jadi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu adalah isu kenyamanan thermal. Jadi isu kenyamanan thermal ini terbagi menjadi dua. Ada kondisi tropis dan dampaknya. Yang pertama kondisi tropis, suhu udara tinggi di lingkungan ruangan workshop, bengkel atau laboratorium. Dampaknya menurunkan konsentrasi pekerja, mengganggu aktivitas fisik, dan memicu kenyamanan ekstrim atau overheating. Yang kedua ada isu pemborosan energi. Kelalaian manusia atau human error. Perangkat pendingin kipas atau AC sering dibiarkan menyala secara manual meskipun ruangan sudah dingin atau kosong. Dampaknya adalah lonjakan konsumsi listrik yang tidak perlu dan degradasi umur pakai perangkat keras atau wear and tear. Kebutuhan mendesak. Membutuhkan sistem pengontrol cerdas atau smart controller yang mampu bekerja adaptif secara real time, menghidupkan dan memastikan pendingin tanpa intervensi manusia. Selanjutnya ada sistem kendali loop terbuka atau manual. Yang pertama masuk ke sistem controller atau timer atau saklar. Yang kedua ke aktuator. Setelah itu keluaran. Setelah itu ada kelemahannya, bekerja buta, tidak ada penyesuaian keluaran meskipun suhu ruangan udah berlebihan. Selanjutnya ada sistem kendali loop tertutup atau otomatis. Pada sistem kendali loop tertutup, yang pertama ada set point, yaitu masuk ke error atau controller Arduino, setelah itu aktuator relay atau kipas, setelah itu ke ruang suhu atau plant, yaitu ke output, dan masuk ke bawah ke ada sensor suhu di sana. Inovasi kunci, penambahan sensor suhu di jalur umpan balik atau feedback loop. Sistem mengidentifikasi error secara kontinu dan mengoreksi kinerja aktuator demi akurasi absolut. Selanjutnya ada evaluasi dan seleksi teknologi sensor suhu. Pada tabel ini yang pertama ada tipe sensor. Tipe sensornya adalah thermostat. Mekanisme utamanya bimental mekanikal, karakteristik operasionalnya kontak fisik, klasik, sejak abad 17, status kesesuaiannya kurang presisi untuk mikrometer. Tipe yang kedua ada termistor atau NTC atau PTC. Mekanisme utamanya resistansi thermal, karakteristik operasionalnya murah dan responsif, status kesesuaiannya rentan non-linearitas. Tipe yang ketiga ada RTD atau platina. Mekanisme utamanya tahanan logam, karakteristik operasionalnya sangat presisi dan stabil, status kesesuaiannya terlalu mahal untuk skala ruangan. Tipe yang keempat ada termokapel. Mekanisme utamanya ada tahanan logam, karakteristik operasionalnya jangkauannya ekstrim, minus 200 derajat Celcius hingga 2000 derajat Celcius. Status kesesuaiannya tidak optimal untuk ruangan suhu standar. Dan yang terakhir ada tipe DTT11 atau LM35. Mekanisme utamanya
sirkuit terpadu digital, karakteristik operasionalnya, integrasi C and C++, sempurna, resibilitas, ambien akurat, status kesesuaiannya, pilihan optimal. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Alikram Mahmud. Baik, selanjutnya ada arsitektur utama blok sistem. Yang pertama kita lakukan itu adalah input. Masukkan sensor suhu DHT22 atau LM35. Berfungsi untuk membaca kondisi termal ruangan secara real time dan mengirim paket data digital. Lalu masuk ke proses. Memakai Arduino Toyota System yang berfungsi menerima data, membandingkan dengan set point, dan mengeksekusi algoritma biner. Lalu masuk ke saklar, kita memakai relay 1 channel yang berfungsi menerima sinyal dari Arduino untuk menjembatani dan memutus arus tegangan listrik. Lalu masuk ke aktuator, yaitu kipas pendingin atau fan, berfungsi mengeksekusi konveksi paksa untuk mengekstraksi panas. Lalu ke lingkungannya ada ruangan workshop, objek terukur yang suhunya diturunkan atau umpan balik. Lalu ada anatomi mikrokontroller pusat komputasi logika. Sistem komputer single chip yang merangkum mikroprosesor atau input atau output, memori, dan ADC dalam satu papan sirkuit fleksibel berbasis open source. Digital input atau output pins mengirimkan sinyal kontrol high atau low digital 7 ke modul relay. Lalu ada mikroprosesor atau IC, tempat firmware Arduino IDE bahasa C atau C++ dikompilasi dan dieksekusi berulang atau sistem loop. Data pin menerima stream data thermal dari sensor DHT. Power 5V atau dan GND menyuplai tegangan stabil untuk operasi modul sensor dan interface. Modul aktuasi dan antarmuka detail komponen. Yang kita pakai modul aktuasi atau relay elektromekanik. Ini dia gambarnya. Prinsip kerja menggunakan kumparan solenoid berarus kecil 5 volt untuk menarik tuas saklar yang mengontrol beban listrik bertegangan 220 volt kipas atau AC. Fungsi kritis menjaga isolasi elektrikal proteksi antar otak mikrokontroller yang sensitif dan beban aktuator yang berat. Modul antarmukanya LCD 16x2 atau M1632 berfungsi menampilkan metrik suhu real time atau human readable. Pin out kuncinya di VCC atau GND daya 5 volt, register select instruksi 0, data 1, D4 sampai D7, transmisi bit data karakter. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Liberson Spayung. Baik, selanjutnya di sini terdapat diagram alir logika atau kontrol kipas otomatis berbasis suhu. Mekanisme pengambilan keputusan dari loop pemantauan kontinu. Yang pertama, mulai dan instalasi sistem atau Arduino sensor relay. Kemudian, membaca suhu ruangan secara real time. Lalu suhu set point sebesar 30 derajat Celcius. Kemudian lanjut kirim sinyal high, relay on, kipas menyala atau ekstraksi panas. Selanjutnya kirim sinyal low, relay off, kipas mati, konservasi energi. Selanjutnya di sini ada analisis kode implementasi logika biner.
Mekanisme pengambilan keputusan dari loop pemantauan kontinu. Yang pertama ada define set point 30.0, di mana parameter kritis atau penetapan ambang batas 30.0 derajat Celcius. Sistem tidak bergantung pada persiapan manusia, persepsi manusia. Kemudian selanjutnya ada float suhu atau DHT rate temperature, di mana ekstraksi data atau fungsi bawaan library mengambil nilai analog dan menerjemahkan ke derajat Celcius. Selanjutnya ada if atau suhu set point, digital write, relay high LC, digital write atau relay low, di mana keduanya ini merupakan inti komputasi, yaitu logika biner, IF atau LC, kemudian aktuasi saklar yang menghemat energi dengan meniadakan idle time. Selanjutnya, Udah pindah belum slide-nya? Nggak ada slide-nya, Son. selanjutnya ada metodologi eksperimen dan lingkungan uji. Yang pertama ada metode, di mana metode ini merupakan rancang bangun dan eksperimental, iterasi teknis selama 2 bulan. Kemudian ada lokasi uji. Lokasi uji ini merupakan laboratorium atau workshop praktek teknik. Kemudian ada karakteristik lokasi, seperti ruangan tertutup atau terbatas ventilasi yang mengalami fluktuasi panas ekstrim akibat aktivitas mesin dan konsentrasi peralatan elektronik. Kemudian ada strategi pendinginan. Strategi pendinginan ini merupakan konveksi paksa atau forced convection, mempercepat laju perpindahan kalor, membuang panas dari objek ke lingkungan bersuhu lebih rendah menggunakan putaran baling-baling. Di sini ada metodenya, bisa kita lihat sendiri. Ada kipas ekspansi, forced convection, workshop, area mesin atau sumber panas, dan titik sensor suhunya. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Faris. Untuk validasi akurasi instrumen yaitu kalibrasi sensor. Yang pertama titik uji 1 27,8 derajat Celcius dan sensor DHT dua-duanya 27,2 derajat Celcius. Selisih deviasinya 0,2 derajat Celcius. Uji yang kedua 28,8 derajat Celcius dan untuk sensor DHT dua-duanya 28,1 derajat Celcius, selisihnya 0,1 derajat Celcius. Uji ketiganya 29 derajat Celcius, sensor DHT dua-duanya 29,3 derajat Celcius dan selisihnya 0,3 derajat Celcius. Dan uji yang keempat, termometer digitalnya 30 derajat Celcius, sensor DHT dua-duanya 30,2 derajat Celcius dan selisihnya 0,2 derajat Celcius. Uji kelimanya 31,0 derajat Celcius dan sensor DHT dua-duanya 31,1 derajat Celcius, selisihnya 0,1 derajat Celcius. Insight utamanya tingkat presisi tinggi, margin deviasi maksimal hanya sebesar 0,3 derajat Celcius. Akurasi ketat ini menjamin Arduino tidak akan mengambil keputusan aktuasi atau false trigger berdasarkan data thermal lingkungan yang salah. Yaitu ada grafik, bisa kita lihat grafiknya ini. Yang pertama itu 0,2 derajat Celcius dan yang kedua 0,1 derajat Celcius dan yang ketiga 0,3 derajat Celcius, keempat 0,2 derajat Celcius dan
menurun lagi ke 0,1 derajat Celcius. Evaluasi kinerja integrasi sistem. Pemantauan sinkron sensor kontinu menyuplai data dan LCD stabil. Menerjemahkan sinyal digital menjadi teks visual tanpa delay yang berarti. Yang kedua, aktuasi responsif, yaitu kontak elektromagnetik atau relay, merespon perintah high atau low secara instan saat ambang batas 30 derajat Celcius dilewati bebas dari fluktuasi arus. Dan yang ketiga, penurunan suhu efektif. Sistem konveksi paksa terbukti berhasil menstabilkan lingkungan thermal workshop, mendinginkan ruangan hanya saat beroperasi di luar batas aman. Di sini ada dampak fundamental otomatisasi ruang. Yang pertama itu kenyamanan thermal adaptif, yaitu menjaga iklim mikro yang ideal bagi pekerja tanpa perlu intervensi manual, meningkat fokus dan produktivitas. Dan di pertengahannya ada sistem optimalnya. Yang kedua ada efisiensi daya elektrik secara mutlak, mengeliminasi idle time atau waktu menyala sia-sia, yaitu perangkat penyejuk saat ruangan kosong atau saat cuaca sudah dingin. Yang ketiga ada manajemen umur alat, mengurangi kehausan mekanis wear atau tear pada kipas atau AC karena siklus nyala mati. Dikelola secara ketat berbasis kebutuhan nyata atau on demand. Dan untuk selanjutnya, sistem kendali loop tertutup berbasis Arduino terbukti secara eksperimental mewujudkan lingkungan kerja workshop yang cerdas, presisi, dan hemat energi juga. Ya, saran pengembang yang pertama itu integrasi IoT dan SCADA memungkinkan pemantauan dan intervensi suhu jarak jauh melalui antarmuka web dan dashboard analitik berbasis cloud. Yang kedua itu ada artificial intelligence atau AI, yaitu menambahkan modul machine learning untuk memprediksi pola suhu ruangan berdasarkan aktivitas dan waktu, mengubah sistem dari reaktif menjadi prediktif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.